pemeriksaan saraf kranial N1 sama N5 berarti apa? Ini setiap anak beda-beda. Kemudian yang provokasi nyeri mungkin Bayu ini Patrick sama kontrapatrick, Patrick yang lainnya falsafah atau apa gitu. Jadi harus hafal semuanya. Jadi teman-teman jangan hanya menghafalkan yang saya ngafalin yang ini aja Prudensky aja gitu. Jadi harus hafal semuanya. Jadi nanti pelvisnya ujiannya langsung ke situ aja. Oke, ya. Baik, kita berarti mulai langsung dari pemeriksaan saraf kranial saja. Saraf kranial itu ada berapa? Saraf kranial ada berapa? Berapa kalian? Kalian biasa kalau bikin aspek berapa? 12. Oke, terus hafal ya. Yang pertama saraf kranial pertama itu apa namanya? Memeriksa tentang apa? Indra olfaktori tadi memeriksa benci silakan yang jadi pasien siapa sih? Nah tadi yang seperti teman-teman lakukan pada saat sterilisasi kemarin aspek ya, itu kan pasti ke pasiennya Pak ini bau apa, berarti itu sedang mengkaji saraf N1 ya. Jadi tergantung langsung ujiannya ke bagian ini, itu tergantung nanti mau N5 atau N4. Jadi seperti biasa di saraf pertama itu adalah kita minta boleh tutup hidungnya Pak yang satu, oke, kemudian dicium dan kita tanyakan ada wangi bau apa Pak, sambil tutup mata harusnya ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua nervus 2, 3, 4, 6 2, 3, 4, 6 2, 3, 4, 6 berarti nervus tentang apa? Kan suka nih, Pak, ayo ikuti dulu kelihatan gini enggak gitu. Saraf optikus. Baik. 2, 3, 4, 6. Yang pertama yang harus dicek adalah minta pasien membaca. Kalau ada Snellen chart, nggak ada Snellen chart ya. Atau misalkan ini ada buku, Bapak, yang penting Bapaknya bisa baca dulu ya. Pak, ini kebaca tulisannya apa? Oke, apa Pak? Boleh dibaca? Timeline. Oke, baik. Tapi itu yang pertama yang dicek. Kemudian cek yang kedua adalah melakukan cek goal A. Ada di sini saraf refleks goal A. Caranya boleh dibuka kacamatanya. Bisa lihat kan ya? Nanti bisa saya taruh di meja dulu. Nah, terima kasih. Saya ulangi, kalau yang olfaktori baik tadi menggunakan kayu putih. Kemudian yang kedua kita akan mencek saraf 2, 3, 4, 6, yaitu mencek tentang mata. Apa yang harus kita tes ke pasien? Yang pertama adalah minta pasiennya membaca, tadi boleh dengan name tag-nya kita atau ada Snellen chart. Yang penting pastikan dia bisa membaca, jangan sampai dia buta huruf gitu ya. Nanti sampai kapanpun dia pasti nggak bisa. Jadi ini diminta baca apa Pak? Kalau sudah sesuai, kita lanjut pemeriksaan kedua adalah goal A. Caranya adalah boleh kaponenya ke atasnya. Oke. Agak mantapnya agak sini. Doll A caranya adalah dengan buka matanya, maaf ya, saya tekan seperti ini, saya pegang ya, ikuti tangannya saya seperti ini, kemudian luruskan ke arah saya. Cukup apa yang teman-teman lihat? Pada saat mata pasien seperti ini mengarah ke sana, ke depan, mengarah ke saya ulangin. Rambutnya jatuh. Kau buka mata, jangan ditutup. Oke, agak melotot. Oke. Ke sana. Oke, terus ke arah saya. Oke, cukup. Teman-teman lihat. Apa yang teman-teman lihat pada saat mata pasien gini, terus saya kesiniin dan belok-belok, yang teman-teman lihat apa belok-beloknya? Pergerakan. Ya, lihat itu dikatakan doll eye negatif. Tapi kalau doll eye positif adalah pada saat seperti ini kita kesini nih, dia matanya ketinggalan di sini. Kan ada kondisi seperti itu. Kemudian kita seperti ini, mata yang satu ketinggalan di sini. Jadi harusnya pada saat kita gerak-gerakan pasien sana sini itu tetap ya pergerakannya mengikuti. Gitu. Jadi yang pertama tadi membaca, yang kedua adalah doll eye. Yang ketiga adalah lapang Papang pandang. Ya. Oke, Bapak
Bapak lihat ke bolpen ini ya Pak ya. Nanti katakan kalau tangan saya nggak kelihatan ya. Masih kelihatan? 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 Ya. Sana sama sini, kanan, atas, bawah. Oke. Berikutnya adalah tes Kemampuan pergerakan pergerakan mata. bola mata. Nah, ikuti ya Pak ya. Itu ya. Ya. Baca lapang Lapang. pandang, pergerakan Pergerakan. bola mata. Lanjut berikutnya adalah Kelopak mata. Maaf ya, boleh menang. Kelopak mata ada berapa? Kelopak mata kalian ada berapa? Dua. Yang mana sama mana? Atas, bawah, ya, tutup ya. Jadi kita kaji, kita palpasi seperti ini ada nggak misalkan seperti daging tumbuh atau massa ya. Kemudian ini kelopak mata yang bawah tuh nih. Jadi ini tuh kelopak mata. Jangan dikira kelopak mata adalah yang ini. Jadi dua, atas dan bawah. Gitu ya. Jadi kaji kelopak matanya. Berikutnya adalah minta pasien untuk lihat ke depan selama 1 menit. Oke, kemudian ke samping Pak 1 menit. Bapak jangan nengok. Ya, jadi kayak melirik. Oke, melirik ke saya Pak. Oke, kemudian ke bawah juga 1 menit, ke atas 1 menit. Jadi minta pasien untuk ke depan. Ya, samping ya Pak Masul. Iya. Kanan, kiri, atas, bawah. Selama 1 Menit. Lanjut berikutnya adalah ke pupil ya. Ada berapa? Boleh yang satu di ini aja. Agak melotot ya. Teman-teman nanti lihat ya betul ya. Ada perbedaan? Ada ya? Apa? Siap. Sama, kanan kiri juga sama. Untuk yang pupil langsung saja ini cukup 1 kali saja seperti ini, sambil teman-teman bisa melihat apakah dia ada refleksnya, kemudian kanan dan kiri sama enggak. Gitu. Maksudnya pada saat seperti ini pasti akan mengecil dua-duanya. Lanjut berikutnya adalah ke yang nomor 66 juga udah, tadi cukup 1 saja. Berikutnya adalah ke 67 tes buta warna. Itu mau di bawah Isi hara ada, isi hara. ada. Isi hara. Nah itu. Oke. Ikuti Pak pakai jari. Cukup 1 ya. Setelah itu baru kalau yang nomor 68 nggak usah, itu pakai oftalmoskopi. Oftalmoskopi itu kayak temen udah pernah cek mata belum? Nah yang kacamata ya kan dicek di sini ada ini ya layar seperti itu adalah oftalmoskopi. Kita nggak usah. Ya paham ya? Jadi mata yang dicek adalah pertama minta pasien baca, yang doll eye, ketiga adalah lapang pandang, keempat adalah pergerakan bola mata, kelima adalah minta pasien menatap ke depan menatap 1 menit 1 kemudian menit. ke bawah, ke atas ya, ke samping kanan kiri 1 menit, kemudian kita refleks pupil. Kalau sudah baru kita ke buta warna. itu ya. Selanjutnya adalah Narcos 5 yaitu ada tisu ya. Tisu kasanya Elsa yang baru di mana? Oh udah. Ada ambil 1. Nah, Narcos trigeminus yaitu untuk mencek refleks bola mata sama ini kalau nggak salah masseter. Jadi sini sama bagian rahangnya. Oke, lihat ke depan seperti biasa aja. Ini pakai bando atau gimana nanti ya? Ini. Oke. Refleks bola mata positif. Kemudian bola mata kelopak mata berikutnya adalah saya pegang ini nanti ke pasien ya. Buka mulutnya Pak yang lebar. Tutup. Kemudian gertakan gini. Jadi teman-teman merasakan pada saat membuka, menutup, menggertakkan itu ada gerakannya. Ya, jadi trigeminus itu hanya ada 2 refleks kelopaknya, kemudian ini sambil memegang ini. Lanjut di refleks facial. Refleks facial silakan teman-teman bisa memilih minta pasiennya tersenyum atau mengangkat alis atau mencucuk.
push lip itu adalah kayak bersiul atau mencucuk. Angkat alis dua-duanya Pak. Untuk ditahan ya Pak ya, jadi ini ditahan. Jadi kita lihat kadang kalau pasien dengan stroke atau cerebral palsy itu kan salah satunya bisa ngangkat, satunya enggak. Gitu ya. Oke, angkat dua-duanya. Senyum Pak, dua-duanya Pak. Senyum. Senyum Pak, senyum. Jadi itu dia sambil tutup. Kalau namanya senyum tuh nggak kelihatan gigi. Kalau ketawa baru kelihatan giginya. Oke, ya senyum. Oke. Atau minta pasiennya untuk seperti bersiul. Gini, karena kalau pada pasien stroke dia ada ke parero ya, kalau di bagian bibirnya dia nggak akan bisa untuk melakukan gini. Kalau kita kan sehat ya. Iya. Jadi besok teman pada saat ujian boleh cukup mengangkat aja atau tersenyum atau push lip. Pilih salah satu. Berikutnya tes facial berikutnya adalah ini kita berikan rangsang, ada gula boleh, mungkin gula saja yang lebih ini yang manis gitu. Jadi di facial hanya ada dua, minta tadi yang tersenyum atau mengangkat alis atau push lip, dan juga kita berikan rangsang di lidah. Masuk syarat yang ke-8 yaitu akustik. Yang pertama adalah kita mengecek pendengaran. Yang pertama cek tes berbisik, jadi cukup 1 meter, kemudian kita berbisik. Boleh susut misalkan, namanya berbisik berarti nggak usah terlalu ini ya. Lalu minta, Pak, tadi dengar nggak saya bilang apa? Kalau dengar coba ulangi. Itu tes berbisik. Yang kedua adalah tes detik jam. Ada detik jam, jangan pakai jam. Oh, itu nggak usah. Yang penting ada detiknya ya. Iya. Jadi jangan sampai nggak ada. Beneran Pak? Beneran? Ada? Ada Oke, tuh. baik. Ada nggak ada? Tes berbisik dulu ya. Satu tes berbisik, dua tes detik jam. Yang ketiga adalah tes garpu. Kecepatan. Yang pertama tes Weber. Kalau pegang garpu tala tuh jangan gini. Pegang tuh gini, jauhkan tubuh kita dari U ini. Karena kan nanti yang menggetarkan sampai ke sini, sampai ke tulangnya pasien, ke bagian pasien kan. Jadi jangan habis diginin kayak gini, nggak akan dengar pasiennya. Ya, jadi jauhkan. Pertama tes Weber, poninya agak ke atas sini lagi. Oke, pegang. Oh, pakai sampo apa sih ini banget ya? Ada kedengaran nggak? Halo. Ya udah, kepala ininya tangannya awas dulu, tangannya awas dulu. Apa yang didengar? Di kanan kiri sama nggak? Atau yang lebih jelas yang mana? Sama. Oke, itu adalah tes Weber. Berikutnya adalah tes Rine. Tes Rine caranya adalah silakan teman pegang sendiri di bagian telinganya ada yang menonjol. Iya. Kita letakkan di situ dulu, baru ke depan. Ya. Ada suara, maaf. Ada suara? Ada? Ya, jadi Rine adalah setelah dikumpulkan ke sini baru ke sini. Kanan kiri juga sama. Coba yang bagian satunya. Sama nggak? Yang keras aja. Jadi tingnya tuh yang keras. Ada nggak? Nah, lebih jelas mana? Kanan atau kiri atau sama aja? Pada saat sama aja. Oke, berarti bagus. Kalau misalkan, Bu, saya pada saat kayak gini lebih jelas yang kanan, berarti kemungkinan ada tuli bagian sini. Atau pada saat saya gini, yang perawat satunya ini saya lebih jelas yang sini, berarti sama dia ada gangguannya di mana nih? Gitu. Bisa karena infeksi atau mungkin ada belum dibersihkan gitu. Ya. Jadi tes bisik itu, masih ada lagi lanjut yang untuk berikutnya adalah nomor 78 itu adalah terakhir tes refleks oculovestibular, yaitu ini pada khusus pasien yang tidak sadar. Kalau pasien sadar gini nggak usah dicek ini. Caranya adalah ini cek untuk mengetahui apakah pasiennya mati batang otak atau tidak. Jadi pasien nggak sadar kan pasti merem. Kemudian kita teteskan air dingin, jadi kayak air es, tapi yang sudah mencair ya, kita teteskan di telinga pasiennya apakah matanya membuka nggak. Karena kan sensasi es akan membuka jalur refleks ke bagian mata gitu. Normalnya harusnya membuka, tapi kalau dia nggak membuka berarti kemungkinan dia mati batang Otak. ya. Jadi kalau pada pasien sadar gini nggak usah kita coba ini udah buka dia gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah membran timpani dengan otoskop, nggak usah. Jadi nomor 79 tidak usah diuji. Jadi yang nomor tadi ya 68 menggunakan ophthalmoscopy nggak usah diuji. Nomor 79 tidak usah
Tidak usah. Jadi N akustik tuh cukup tadi berbisik, Berbisik, detik, jam, japrik pala, pala. udah hanya itu saja ya. Ya, 3. Berikutnya yang nomor 80 itu adalah Menawan. itu nervus 9 10. Nervus 9 10. Nah, apa yang dilakukan? Minta pasiennya untuk batuk ya. Pak, coba batuk, Pak. Ya. Kemudian coba menelan. Apakah betul pasiennya bisa menelan ya? Jadi teman-teman pernah dapat pasien stroke kemarin KBL? Pernah. Dikaji ya, jadi benar-benar dia bisa. Jadi kalau menelan tuh bukan bisa nelan biasa, tapi kita kaji seperti ini. Karena kalau pasien stroke kita minta seperti ini, dia akan lama. Kalau kita kan coba Pak nelan gitu, kalau dia akan lama pasti. Kalau dia lama berarti kemampuan gangguan menelannya tuh ada gitu. Atau pada saat menelan gini terus dia langsung batuk, nah berarti udah gangguan menelan ya. Jadi kalau pada pasien stroke besok ketemu jangan cuma ditanya bisa nelan nggak gitu, bisa tapi kita lakukan ya. Jadi minta pasiennya untuk batuk, menelan, sama berbicara. Kalau tadi udah cukup. Berikutnya adalah Pak, silahkan ucapkan ucapkan DNLT. Baik, berikutnya adalah refleks. Nah, kita tinggal minta untuk pasiennya ini ya. Ini kan pasien sadar nih, nggak mungkin kan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah silahkan julurkan lidah Pak. Julur, oke, atas, bawah, kanan, kiri. Baik. Jadi di nervus 9 dan 10 adalah apa tadi? Minta pasiennya untuk batuk, menelan, udah bicara. Berikutnya minta pasiennya Mengucapkan DLNT, lalu menjulurkan lidah gerakan atas bawah kanan kiri. Berikutnya adalah aksesorius. Ya, aksesorius berarti coba Pak tengok ke kanan, ke saya Pak, ke bawah, ke atas. Jadi minta rom leher, lalu seperti biasa Pak, tahan lawan leher. Oke, itu sternocleidomastoideus yang ini. Berikutnya adalah lawan tahanan saya Pak. Ini entrapesius. Ini sternocleidomastoideus, ini entrapesius. Berarti kalau ini mohon agak sana. Ini berarti mengkaji otot ini. Ini ototnya. Ini namanya sternocleidomastoideus. Yang di sini baru trapesius. Paham ya? Jadi N kranial teman-teman dari N1 sampai N. Di sini dengan N12, 11 sama 12 itu aksesorius ya. Itu kalian harus hafal. Tergantung saya minta misalkan Bayu saya mintanya N12 sama N9. Mungkin yang lainnya N1 sama N2. Nah, berarti udah harus siap. Ya. Lanjut, saya ke refleks fisiologis. Di refleks fisiologis artinya adalah refleks yang jam 9 dan rapat. Refleks fisiologis artinya adalah refleks yang memang ada di orang normal. Jadi kayak kita nih harus ada. Pertama refleks bicep. Ayam. Kamu lagi enak badan? Susah. Enggak, kok enggak anget ya? Oh. Lemes ya. Lemes aja seperti ini. Tangannya jangan begitu nekuk, tapi kalau bisa agak gini ya. Jangan terlalu nekuk ini. Yang penting lemes aja. Oke, nanti saya pegang. Temukan refleks bicep. Ini, lalu yang dipukulkan adalah jempolnya kita, bukan ke ininya pasien, tapi jempolnya kita. Lemes ya? Susah ya? Main 2 orang main dapat loh semuanya. Coba saya aja. Nggak ada. Pernah jatuh atau apa? Jatuh atau keseleo atau apa? Di bagian mana? Itu yang patah. Kalau yang ini? Nggak ada masalah. Atau yang tricepsnya dulu, saya coba tricep. Palunya lemes ya? Lemes? Ada. Ini berarti positif, jadi dia kayak gini. Set gitu. Iya. Ya, itu tricep. Bicep. Gini. Penasaran.
Kalau saya sakit karena kepukul ini kan. Abnormal. Sakit udah, tak kuat ya. Oke, harusnya normalnya atau ada nggak? Coba Bayu. Oh, di gini, gini gitu. Ya, kalau nggak ini dua-duanya atau bagian jari tengah sama jari manisnya gini. Iya, gitu. Fleksi, gitu ya. Kalau yang tricep udah tahu ya? Iya. Seperti ini dia akan gini. Coba. Aduh. Lemas ya? Jempolnya saya yang sakit ya tadi. Lemas aja, letakkan aja di sini. Udah, agak. Bicep, ini bicep, Bicep, normalnya bicep, gini. ya. Tricep, Bicep, kemudian patella. Ke saya aja. Bisa gitu tuh. Patella sudah tahu, gampang ya patella ya. Yang penting kakinya tidak boleh menyentuh ke Lantai. Emang ada refleksnya ya? Santai, ininya santai. Mundur lagi sedikit. Mundur lagi dikit. Curiga dibaut ya. Ini bener loh ya. Saya gitu kalau kemudian refleks asilesia buka ya. Biar nanti teman-teman tahu refleks asilesia maksudnya. Ini di ujung ini. Asiles caranya adalah, ini ada pernah patah tulang atau apa? Enggak. Ini santai aja, lemes, saya topang. Teman-teman menopang bagian, yang penting tidak menopang seperti ini. Yang penting pada saat pasiennya gini, kita topang dari tangan kita sampai ke setengah kakinya ya. Kemudian kita pukulkan. Ya ada, satu lagi. Gini nih. Ke depan. Ada pergerakan nggak? Ada. Kayak apa? Atas bawah gini. Atas bawah gini. Ya. Itu bukan pergerakan karena kitanya ini ya, tapi memang kita menekan si refleks asilesnya. Beda bukan jadi bukan karena pergerakan pukulannya kita, tapi ke menekan asilesnya. Tapi saya agak ragu-ragu nih. Coba yang ini lagi. Ada pergerakan nggak? Atau yang lebih bergerak yang tadi, yang refleks yang tadi? Yang ini ya? Yang ini ya? Itu ya. Oke, tapi perbedaannya udah di situ ya. Jadi dia dikatakan refleks fisiologis kalau pada saat kita pukulkan, dianya nggak kayak gini. Gitu. Jadi naik kemudian kembali. Ya. Gitu. Bicep, tricep, patella sama asiles. Lanjut berikutnya adalah kita kaji refleks patologis. Refleks patologis yang pertama adalah Hoffmann-Turner. Berarti refleks ini hanya pada orang-orang yang mengalami kondisi sakit ya, nggak boleh di orang sehat. Pertama Hoffmann-Turner, kita di bawah tangan pasien, kemudian kita ini lemes aja, kita apa nih? Sentil ya, sentil jari tengahnya. Ini normal. Kalau dikatakan Hoffmann positif adalah pada saat kita sentil dianya gini. Karena ini ada syaraf, jadi satu sama jempol sama telunjuknya, gitu. Jadi pada saat gini, ini Hoffmann ya. Ini kan normal, dia nggak bergerak kan, gitu. Kalau Turner, kita petik ininya, pegang aja gini, sentuh. Nah ini nggak akan ada pergerakan. Kalau dikatakan Turner positif adalah pada saat kita gini, dianya meringkuk apa bersatu ya kayak gini ya. Gitu. Jadi Hoffmann kita petik, Turner kita sentuh. Berikutnya adalah refleks Babinski. Kakinya silahkan. Ya oke boleh. Babinski sering terjadi pada pasien dengan stroke atau pada pasien yang bukan pasien, bayi ya 1 tahun tuh biasanya ada Babinski. Caranya adalah kita goreskan kakinya agak keras dari bawah ya, bawah kaki mengikuti sampai ke sini.
atau bagian sini boleh, bagian kaki yang sini ini Babinski. Normalnya gini, kalau dia geli nggak apa-apa. Orang stroke yang positif Babinski nanti dianya akan gini, meregang, betul ya. Itu Babinski. Berikutnya adalah open cadok ya. Cadok hampir sama seperti Babinski, bagian ini bawah apa namanya, mata kaki. Jadi kita giniin, jadi mata kakinya kita goresin pakai ini. Nah, dikatakan positif kalau ininya gini, aduh sampai bunyi gini ya. Kalau Babinski tadi kita sentuhkan ininya meregang, kalau cadok kita sentuhkan ke bawah mata kakinya, dianya fleksi. Kalau saya bilang ini fleksi ya, ini ekstensi. Berikutnya adalah open hem, agak buka sedikit. Saya kira kita urut gini. Positif kalau dia kayak gini. Nah, ini kan orang normal ya, nggak ada refleks apa-apa gitu, mungkin malah enak gitu. Tapi kalau pada pasien yang bermasalah seperti ini, dianya akan fleksi. Itu open hem. Berikutnya adalah Gordon. Gordon hampir sama, cuma bedanya kita pijat aja gini. Jadi kita pijat bagian petis tulang keringnya, kemudian nanti positif kalau seperti ini. Waktu itu saya minta coba tes Gordon sama open hem, jadi cukup gini aja, lalu seperti ini. Jadi nggak usah menyampaikan besok ini negatif karena tidak, yang penting dulu melakukan aja. Yang menilai nanti dari saya. Tadi open hem, Gordon ya. Berikutnya adalah scaver. Kita angkat, kita pijat tendon Achillesnya. Yang tadi yang kita pukul, ya kita pijat di sini. Positif kalau gini. Jadi hanya Babinski aja yang positif meregang. Tadi scaver. Berikutnya adalah Rossolimo. Teman ingat aja, limo berarti 5, maka yang saya pukul adalah 5 jari sini. Dia positif kalau gini, sama ya, itu Rossolimo. Saya ulangi ya, ini apa kalau gini? Gordon open hem. Ini Cadok. Gordon. Ini saya pijat Scaver. Rossolimo. Itu adalah refleks atau berikutnya rangsang meningal. Kalau tiduran, tapi yang pertama tidak menggunakan bantal dulu ya. Dulu ya. Namanya rangsang meningeal berarti ada pada pasien satu stroke, yang kedua meningitis. Kita akan mengkaji yang pertama tangannya di sebelah pinggir. Aku kuduk teman, di mana kuduk? Kalian punya kuduk nggak? Di belakang. Di mana? Di belakang ini. Kalau kaku kuduk berarti kuduknya Kaku. Caranya gimana? Minta pasien, Pak, ini dagunya ditempelkan ke bagian sini, Pak. Agak naik bapaknya, nah gini, bawah lagi. Ini orang normal, jadi dia bisa melakukan gini ke bawah, dia bisa. Tapi kalau pada pasien dengan kaku kuduk, boleh mungkin tidak bisa ke sini, agak setengah aja, agak naik, ya cukup. Lalu kita pegang. Kok dia nggak bisa nempelin ini ke sini? Nah, kemudian kita pegang sininya, dia kaku. Berarti kaku kuduk positif. Turun. Ya paham ya? Jadi kaku kuduk itu. Ingat aja, kaku kuduk berarti kuduk di sini kaku. Diminta ngangkat, dia nggak bisa. Yang kedua, Brudzinski 1. Caranya adalah dengan Brudzinski 1. Caranya adalah kita angkat seperti ini. Yang kita lihat adalah bagian lutut. Ya, segini. Ini normal, jadi dia nggak ngangkat. Tapi dikatakan bawah lagi, naik lagi. Positif kalau ininya dua-duanya gini. Jadi pada saat dia menempel, ininya tiba-tiba ngangkat. Itu Brudzinski 1 positif. Selanjutnya adalah Kernik. Silakan pakai ini. Apa pusing? Kernik caranya adalah dengan kita angkat, lemes ya. Ini nanti saya ini. Oke. Buat 90 derajat dulu. Kemudian kita coba gerakan ke atas. Dianya kaku nggak? Normalnya nggak kaku. Tapi pada saat saya cek ya Pak ya, dikatakan Kernik positif kalau saya angkat 90 derajat, ini bisa. Mau saya angkat ke sini, dianya kaku.
Kitanya kan tahu tahanannya, kita giniin kok nggak bisa. Nah berarti dia Kernik Positif. Brudzinski 2 hampir sama. Pada saat saya angkat kayak gini, ininya angkat gini, enggak nekuk, maksudnya nekuk. Nah ulangi ya. Jadi orang normal kan kayak gini nggak masalah nih, dia nggak ngangkat gitu. Tapi kalau yang Brudzinski 2 positif adalah saya angkat dianya, nah gitu ya, kaki kuduk, kemudian Brudzinski 1 pada saat diangkat ininya nekuk. Kernik kalau kita angkat 90 derajat dia bisa, tapi kita naikkan ekstensikan dia kaku. Kalau Brudzinski 2 adalah kita angkat ininya ikut nekuk. Lanjut, berikutnya adalah tes provokasi nyeri. Yang pertama adalah tes falsafah. Boleh sambil duduk aja Pak. Ya. Bapak tahan napas, kemudian Bapak kayak ngeden gitu Pak. Apa yang Bapak rasain Pak? Ada perasaan apa atau gimana atau enggak ada? Nggak ada. Oke, berarti normal. Kalau yang ada tes falsafah positif adalah pada saat dia tahan napas, terus kemudian dia itu ada nyeri di bagian leher sampai ke sini, lengan. Ya itu tes falsafah. Jadi falsafah kayak kalian kalau di WC aja nggak keluar, kitanya kan kayak nahan napas terus gitu. Nah itu ada rasa penuh di kepala ya, itu namanya TIK yang meningkat, sama ada rasa di sini nggak enak sampai ke lengan. Kemudian tes berikutnya Nefziger ya. Nefziger. Caranya adalah Pak agak menengadah sedikit. Nah temukan vena jugularis. Vena jugularis tuh yang ada di mintanya ya, di dua-duanya ada. Sudah ditemukan, kemudian tekan keras. Kamu merasa nggak ada kepalanya penuh? Ada? Terus ngejan? Apa yang dirasain? Ya normal gitu. Paling kayak kita merasa penuh ya di kepala ya. Jadi katakan Nefziger positif hampir sama kayak tadi. Pada saat saya seperti ini penuh, kemudian kitanya dianya lalu ada perasaan nggak enak mulai dari leher sampai ke lengan juga. Bedanya kalau falsafah hanya menahan langsung kalau ini kita gularnya ya, jangan sampai ke pernapasan pasien yang sini ya. Itu menemukan gularnya di mana gitu. Jadi udah ketemu di mintanya situ, langsung kita bendung, minta pasiennya gitu ya. Lanjut, berikutnya adalah apa? Oh, lasik ya. Lanjut lagi Pak. Tes lasik caranya adalah ini udah muskulo belum? Udah. Gimana kalau lasik di muskulo? Diangkat ini terus dikatakan positif kalau ini ada di bagian pinggang. Jadi ini ditekan dulu tumitnya. Kayak tes Homan pada pasien maternitas ya, kalau tanda Homan. Jadi diangkat gini, kemudian kita tanyakan Pak ada nyeri nggak di bagian sini atau bagian sini. Itu kalau lasik positif berarti ada nyeri. Berikutnya adalah tes O'Connell ya. Habis O'Connell, Patrick kontra Patrick ya? Patrick kontra Patrick. O'Connell itu tadi caranya adalah dengan seperti ini, diangkat juga. Kalau tadi lasik tuh kita pegang gini, kalau O'Connell cukup seperti ini. Lalu kita tahan lutut satunya. Ini tanyakan ada nyeri atau tidak bagian sini sama sini. Beda ya, kalau lasik tadi diangkat seperti ini, cukup tanyakan ada nyeri nggak bagian sini tanpa kita memegang gini. Kalau O'Connell kita nggak usah pegang tumit, langsung di sini kita kasih tekanan di sini, lututnya dia sakit atau tidak. Berikutnya Patrick. Lemas ya. Ini ada ada nyeri nggak? Enggak, sama sekali nggak ada. Oke, itu Patrick. Dikatakan Patrick positif kalau dia ada nyeri di bagian tulang belakang sampai ke kaki ya. Sekarang ke kontra Patrick. Lemas? Ada nyeri nggak? Nggak. Katakan positif juga sama. Ini biasanya pada pasien yang radikulopati. Pernah dapat pasien radikulopati? Level 1? Belum. Gitu. Ya, jadi radikulopati. Nanti kalau dapat pasien radikulopati coba cek Patrick sama kontra Patricknya. Dia ada nyeri nggak? Ya, paham? Paham. Baik.
kita tuh belajar GCS. Ya, GCS normal berapa? 15. 15 tadi dari apa dan apa? Apa dan apa? A verbal, motorik, FVM. FVM. Normal 4. V 5. M 6. 6. Oke, berarti E 4 apa ya, Pak? Membuka sendiri tanpa Membuka sendiri tanpa perintah. Jadi maksudnya gimana? Misalkan ada pasien nih di ruang UGD, kalian di UGD misalnya. Dikatakan dia 4 gimana? jadi Langsung kayak gini ya. Misalkan dia langsung bisa melihat seperti itu, berarti nilainya 4. Kita nilai dia 4. Kalau 3 perintah gimana? dari coba bapak lihat ke sini melihat baru melihat. Kalau bapaknya lagi ngeliat sini, coba bapak lihat sini gitu. Nilainya berapa? 3. Kan dia udah buka mata. Jadi katakan 3 harus seperti apa? Baru buka mata. Merem buka mata. Begini. Saya dipanggil. Gimana? Jadi kalau misalkan pada saat kita datang nih, pasiennya sudah seperti ini, gini, misalkan dip kayak gini, berarti kita nilainya dia 4. Kalau 3 adalah dia merem, kemudian kita panggil, Pak, Bu, bangun. Dianya baru buka. Ya, itu nilainya 3. 3. Kalau 2 Diberi rangsangan. dikasih rangsangan, baru dibuka. Jadi kalau ketemu pasien yang dia pertama kali merem kayak gini, kan nggak bisa dinilai tuh. Ya. Caranya kita ngapain dulu? Harus tepuk dulu ya, kan harus melewati 4, 3, 2, 1. Kalau kan dia masih merem, coba merem. Oke, kita buat yang 3 ya. 3 tadi adalah ketika saya tepuk kamu buka mata. Kalau 2 adalah saya kasih rangsangan, jadi kamu buka mata. Paham? Ya, jadi kasih rangsangan. Ya, yang merem dulu. 4 kan udah tahu ya. Oke, kita sekarang yang 3. 3. Pak, buka mata, Pak. Nilainya 3. Sekarang yang 2, merem. Ketika saya tepuk, dianya masih merem. Pak, buka mata, dia masih merem. Kemudian saya kasih rangsang nyeri di sini. Nyeri paling sakit adalah di bagian sini atau di bagian sini. Jadi jangan melakukan lagi di bagian sini. Ini udah nggak boleh, ya. Gitu. Jadi kita rangsang bagian sininya, yang keras dia baru buka mata. Silahkan buka mata. Nah, itu berarti nilainya 2. Tidak harus buka mata kayak gini. Misalkan pasien gini langsung merem lagi, itu udah langsungnya 2. Karena ada kondisi pasien yang somnolen, dia kan sering banyak tidur ya. Gitu. Jadi itu cara menilai pasien. Dari pertama pas dia udah bisa kayak gini berarti 4. Kalau masih merem kita panggil dulu, dia buka mata berarti nilainya 3. Kalau pada saat dia panggil dia masih merem, yang saya lakukan rangsang nyeri di bagian jari sini kita tekan boleh. Kemudian dia baru buka mata. Kalau bukan sudah saya kasih rangsang nyeri dia belum buka mata, nilainya 1. ya gitu. Jadi harus urut mulai dari kita panggil, rangsang nyeri, baru bisa kita menyimpulkan. Oke. Tapi kalau udah dia dari awal udah buka mata, misalkan udah buka mata gini, nggak usah kita rangsang nyeri ya. Berarti nilainya 4. Kayak misalkan saya panggil saya datang, pasiennya masih merem, kemudian ini nggak usah ikut aja, masih merem, kemudian saya tepuk, Bu, buka matanya, lalu dianya tidak membuka mata, langsung saya kasih rangsang nyeri di sini, dia buka mata, langsung tidur lagi. Berapa nilainya? 2. Kan udah buka mata kan tadi? Ya. Dia tidur lagi, gitu. Nilainya 2. Sekarang kita belajar verbal. Biar teman-teman belajar GCS gampang adalah mulai dari EVM, E4, V5, M6. Sekarang V. V normalnya berapa? 5. Ya, kan tadi saya bilang EVM, E4, V5, M6. V berarti menilai apa? Verbal. Berarti menilai bicara. Jadi katakan 5 kalau gimana? Kalau bicaranya, kalau kita misalnya ngobrol, dia bisa bicara tanpa Bisa. Itu berarti nilainya 5. Oke. Jadi kita tanya, Pak, namanya siapa? Sidik. Oke. Sekarang di mana, Pak? Di kampus. Di kampus. Berarti dia orientasi sama waktu, ruang, nama, tempat itu sesuai. Itu nilainya 5. Oke. Kalau misalkan 4 adalah gimana? ada loading dulu.
Dan dia bisa ngomong, bisa Pak sekarang ada di mana? Saya lagi makan. Nah kan nggak nyambung. Tapi beda kalau Pak lagi di mana sekarang? Di rumah sakit. Oke, berarti saya di rumah sakit itu sesuai. Pak lagi di mana sekarang? Saya lagi jangan main HP. Yuk, simpan HP-nya. Saya lagi makan misalkan, atau saya lagi tidur, berarti nggak nyambung nilainya? 4. Oke, kalau 3? Nggak nyambung terus loadingnya lama. Nggak nyambung, loadingnya lama. Kalau 3 itu adalah pasiennya berupa kata saja. Pak namanya siapa? Aduh. Nah, gitu. Pak ini lagi di mana? Sakit. Awas. Itu jadi hanya berupa kata. Itu ya. Itu nilainya 3. Kalau 2? Mengerang. Pak, namanya siapa? Ini Gitu. tidak ada arti atau gitu doang. Kan suka ya pasien digituin, Pak yuk minum obat yuk. Gitu. Nah itu berarti nilainya 2. Dapat tempat pasien gitu? Pernah? Yang stroke. Nah itu jadi teman-teman dengan begitu bukan pasiennya, dia harusnya dinilai pasien kayak gitu tuh. Jadi cuma bu pasien cuma bisa itu berapa nilainya harus tahu ya. Nilainya berapa? 2. Kalau nilainya 1? Nggak bisa. Jadi E1 nggak bisa buka mata, P1 nggak bisa ngomong, M1 berarti nggak bisa Gerak. Teman-teman berarti artinya sudah hafal yang normal sama yang tidak normal yang paling bawah itu. Sekarang tadi pasien kita udah tahu E-nya berapa tadi yang pasien yang pertama? 4. Tadi pasien kita saya kasih simulasi tadi berapa? Oh, 2. Oke, sekarang P-nya. Pasien tadi dengan kondisi yang tadi ya. Pak, ini siapa nih? Ini di mana? Berapa nilainya? 2. Oke, berarti sudah E2, V 2. Sekarang ke motorik. Motorik normalnya? 6. Artinya gimana? Bisa gerak. Bisa gerak. Normal gimana? Normal biasa. Bergerak biasa gimana? Sesuai dengan Pak, coba gerakin bagian tubuhnya Papa yang bisa digerakin mana? Ya, salah satu aja. Pak, boleh nggak gerakin yang ini? Oke, tadi dia bisa ya, meskipun dia hanya kayak gini. Bedakan antara kekuatan otot dan motorik. Kalau kekuatan otot baru kita kasih tahanan ya. Ini. Coba Pak angkat kita kasih tahanan. Tapi kalau kita menilai motorik adalah Pak coba gerakin yang ini. Ini sudah bisa bergeraknya sesuai instruksi, nilainya berapa dia? 6. Nah sekarang kalau 5, 4, 3, 2 satunya kan udah ngerti nggak bisa gerak. 5, 4, 3, 2 5 gimana? 5 agak susah tuh. Kan ini juga agak susah, tadi dia kan cuma gini doang. Tapi saya minta Pak coba gerakin yang ini, dianya gini. 5 gimana? 5, 4, 3, 2 itu pakai rangsang nyeri. Boleh kita cubit. Ya kan Pak coba gerakin yang ini, dia nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak kan ini mulai. Pak gerakin yang ini dia nggak bisa gerak kan mau kita lihat. Yang bisa kita lakukan adalah kita pakai rangsang. Boleh cubit di sini. Cubit di sini. Rangsang 5 itu adalah kalau bagian tubuh ini boleh atau kaki ini dia mau ke arah ini. Misalkan coba ke arah saya, tangan yang satunya. Jadi munten. Jadi kayak mau ini saya jangan di sini gitu loh. Ya, gitu. Jadi saya cubit yang ini, tangan yang satunya kayak mau neplak ini. Tidak harus sempurna seperti ini tapi bergerak. Mungkin ya, dia ada kelumpuhan jadi dia agak kayak gini atau kakinya ada kayak gini. Nah, jadi dia mengarah ke nyeri. Artinya melokalisir nyeri. Dia tahu lokasi nyerinya di mana. Saya kasih cubit misalkan di bagian sini, tangan yang sini dia agak mau kayak gini. Walaupun nggak harus kayak gini ya. Gitu. Itu nilainya berapa? 5. Kalau nilainya 4, ingat 5, 4, 3, 2 adalah rangsang nyeri. Jadi gimana kalau nilainya 4? Gimana? Kalau saya kasih rangsang nyeri di sini, nilainya 4 gimana? Juga ada tes, Yang ada Satu. ada cuman gitu Gerak dari ini. gerak gimana? Tangan yang dicubit. Gerak menghindar. Jadi dianya nggak ada pergerakan yang ada di bagian sininya, tapi pada saat saya gini dianya gini sendiri. Atau bukan pada saat gini dianya gini. Atau saya cubit yang saya agak tekan sini matanya, jadi dia kayak gini menghindar. Jadi dia ingin menghindari rangsang nyerinya, tapi nggak ada pergerakan dari yang bagian sininya misalkan, atau bagian sini nggak ada. Paham ya?
Jadi 5 itu adalah melokalisir, tahu nyerinya di mana. Menghindari berarti bagian itu adalah menghindar. Menghindar. Itu nilainya 4. 4. Nah, sekarang kalau 3, saya kasih rangsang nyeri di sini. Diam kan tadi 1. 1 dia. 3 gimana? Fleksi ya. Jadi mungkin ada tangannya mau kayak gini. Jadi dia kayak mau menyampai, tapi dua tangannya itu kayak gini atau seperti ini. Jadi fleksi bisa seperti ini, bisa gini. Namanya fleksi berarti nekuk. Kalau ekstensi berarti gini. Nah, jadi 3 itu adalah seperti ini, 2 adalah seperti ini. Ya. Paham? Ini 3, 3. ini 2. 2. Sekarang pasien yang tadi E-nya 2, P-nya 2, M. Pasien, Pak digerakin, dia, Pak coba gerakin yang ini, dia nggak bisa. Nggak bisa. Saya kasih rangsang nyeri, kemudian dianya seperti ini. Berapa nilainya? 3. 4. Berarti berapa nilai GCS pasien? 8 ya? E2, P2, M 4. 8 itu ya. Oke, nanti pada saat ujian kalian seperti itu. Saya tidak akan nilainya 15 dong, nanti pasiennya Pak ini ya. Jadi teman-teman biar bisa berpikir, oh kalau pasiennya tadi buka mata pada saat nyeri itu berapa, verbalnya seperti apa, M-nya juga seperti apa. Jadi kan harus bisa itu ya. Oke, paham sampai sini? Pas, saya ada rapat ya. Itu saja mungkin, silakan teman-teman boleh